Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Blin Najib Sabah dengan NPM 206576685. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan ujian akhir semester berupa resume artikel yang berjudul Synergizing Environmental, Social, and Economic Sustainability Factors for Refused Fuel Use in Cement Industry, a case study in Espírito Santo, Brazil. Artikel ini diambil dari Journal of Environmental Management pada tahun 2021. Produksi semen global pada tahun 2005 hingga 2017 mengalami peningkatan lebih dari 77%, yaitu 2.300 juta ton hingga 4.100 juta ton. Produksi semen global ini bersumber terbesar dari negara besar. Produksi semen ini digunakan sebagai pemenuhan energi, namun energi yang digunakan adalah tipe yang konvensional. Brazil, yang merupakan salah satu objek studi, telah mengkonsumsi bahan bakar untuk produksi semen global sebanyak 4 juta ton yang 73%-nya merupakan fosil fuel. 4 juta ton ini merupakan penggunaan energi di Brasil sebanyak 10 hingga 12% dari seluruh sektor industri. Sehingga Brasil merupakan negara kelima sebagai pemroduksi semen terbanyak. Bahan bakar semen terdiri dari minyak fosil, kokas, penyulingan minyak bumi, dan juga gas. Bahan bakar tersebut memberikan kenaikan emisi sebesar 5 hingga 8% CO2 pada tahun 2014 hingga 2017. Namun, kekurangan dari bahan bakar ini masih memiliki biaya berfluktuatif bahan bakar fosil, tingkat konsumsi energi yang tinggi, dan dampak lingkungan yang signifikan. Kemudian dari itu, status quo yang terjadi hingga saat ini yang terdiri dari langkah inisiasi, komparasi dengan negara maju, dan target pencapaian. Hingga pada tahun 2017, negara-negara maju telah menggunakan alternatif replacement fuel, dan Belanda telah menggunakannya hingga 83%, Austria hingga 63%, dan Jerman hingga 62%. Langkah tersebut juga telah dicoba oleh Brazil untuk diimplementasikan, menggunakan metode co-processing, yaitu penggunaan limbah sebagai sumber energi utama. Namun, inovasi ini hanya memberikan sebesar 11,9% dari energi yang dihasilkan. Sedangkan Brazil mempunyai beberapa target yang akan dicapai. Yang pertama adalah penggunaan bahan bakar alternatif dari limbah padat perkotaan dan limbah lumpur sebesar 5,55% pada tahun 2050 yang berdasarkan pada Paris Agreement. Kemudian 90% energi bersumber dari bahan bakar alternatif. Dan yang ketiga adalah terciptanya sinergi sektor sosial, lingkungan, dan juga ekonomi. Oleh karena itu, terdapat dua solusi yang akan diterapkan. Yang pertama adalah penggunaan metode Refuse Dirty Fuel atau RDF yang mampu mengurangi annual disposal cost sebesar 25%. RDF merupakan bahan bakar yang diperoleh dari limbah pada setelah dilakukan pengolahan untuk memilahnya menjadi bahan dengan nilai kalori tinggi. Proses pengolahan RDF terdiri dari pengurangan kelembaban, perampingan atau downsizing, pencampuran, pengemasan, penyimpanan, serta pencetakan atau molding. Penggunaan metode RDF mempunyai beberapa manfaat, yaitu ada penurunan gas rumah kaca, penurunan asidifikasi, penurunan summer fog atau asap di perkotaan, kemudian ada penurunan eutrofikasi, kemudian ada penurunan potensi karsinogenik, dan penurunan biaya TPA. Namun, terlepas dari manfaat yang ada, RDF juga masih mengalami beberapa kekurangan, yaitu ada emisi dioksin dan juga furan yang menyebabkan kanker, Parkinson, dan juga prematur. Oleh karena itu, pembatasan emisi sangat dibutuhkan. RDF ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah menghasilkan energi termal sebanyak 25 gigajoule per ton RDF yang merupakan RDF yang berbahan dari kertas, plastik, dan juga ban bekas. Sedangkan dalam pembuatan 1 ton semen Portland membutuhkan 2,9 hingga 6,3 gigajoule energi termal. Yang kedua, RDF mampu mengurangi emisi produksi semen sebesar 40%.
Setiap penggunaan 1 kg RDF mampu menurunkan 1,61 kg karbon dioksida. Yang kedua ada penerapan reverse logistik. Reverse logistik merupakan semua operasi yang terkait dari pergerakan produk dan material ke hulu, yaitu dari konsumen ke produsen. Reverse logistik ini akan menyalurkan sumber dari konsumen dan akan diberikan ke pabrik. Sedangkan jika digabungkan dengan metode circular economy, maka reverse logistik akan memberikan diagram sebagai berikut. Reverse logistik ini sendiri memiliki beberapa kelebihan atau keuntungan. Yang pertama ada meminimalkan biaya pengiriman dan biaya pengeluaran, yaitu OPEX dan APEX sebesar 25% lebih irit. Biaya pengiriman ini terdiri dari biaya pengiriman lapak dan bandar ke pabrik RDF, serta pabrik RDF ke pabrik semen nantinya. Kemudian keuntungan lainnya adalah mampu menghemat lebih dari 10.000 ton karbon dioksida per tahunnya di Brazil pada tahun 2040 mendatang. Hal ini didasarkan dari pengurangan penggunaan frekuensi dari truk atau mobil pengangkut sampah yang ada. Truk pengangkut ini menggunakan bahan bakar diesel dan mampu menghasilkan emisi sebesar 0,1 kg CO2 per tonnya setiap kilometernya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan RDF dan juga uh, re- re- reverse, reverse logistik merupakan hal yang sangat tepat untuk diterapkan di Brazil.